Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman Barat, dari sebuah keluarga Kristen yang berasal dari Roma. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dalam bahasa Latin dan Yunani, serta pandangan dalam bidang hukum. Kepandaiannya membuat Kaisar Valentinianus menobatkannya sebagai gubernur Liguria dan Aemilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika uskup kota itu meninggal, terjadilah perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme tentang siapa yang akan menduduki jabatan uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota. Tak disangka-sangka, Ambrosiuslah yang terpilih menjadi uskup, padahal ia belum dibaptis. Dalam waktu singkat, ia kemudian menerima sakramen-sakramen yang diperlukan untuk ditahbiskan menjadi seorang uskup. Selama menjadi gembala umat, ia giat membela hak dan kebebasan gereja terhadap campur tangan negara, melindungi hak-hak orang miskin, dan berjuang bagi rakyat yang tertindas. Melalui pengajarannya, ia berhasil melenyapkan pengaruh ajaran sesat Arianisme serta mempertobatkan Santo Agustinus. Ia meninggal dunia pada hari Sabtu Suci, tanggal 4 April tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersandar pada Tuhan. Kita mesti mengakui bahwa dewasa ini begitu pesat perkembangan teknologi yang sungguh mendunia. Teknologi mempengaruhi bukan saja orang dewasa yang menikmati, tetapi juga anak-anak muda. Daya pikir diolah, semangat maju dikembangkan agar tidak ketinggalan. Semua ini pantas dipuji karena demi kemajuan manusia. Namun satu hal yang kurang diperhatikan adalah kesadaran dan kuasa Allah dalam hidup itu sendiri. Dari mana semua ini bisa terjadi kalau Allah tidak membantu? Allah adalah pencipta segalanya, dan karena itu Ia tidak bisa disamakan dengan manusia. Manusia mengolah sesuatu menjadi lebih baik dan berharga, tetapi pada dasarnya dari ciptaan Tuhan. Pikiran, kemampuan, dan pengetahuan yang ada dalam diri manusia adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan otak yang cerdas pada diri setiap orang untuk menggunakannya sebaik mungkin demi manusia. Sayang bahwa banyak orang hanya melihat sesuatu yang sudah ada tanpa melihat peran Allah di situ. Allah tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu dalam hal penciptaan. Manusia bisa lelah dan lesu, tetapi Allah tidak demikian. Justru Allah lah yang memberi kekuatan baru kepada manusia untuk berkembang dan maju terus. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah karena bantuan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sendiri dalam Injil Matius mengatakan, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus mengajak manusia terlibat dalam karyanya agar semua berjalan sesuai rencana Allah. Kemajuan yang kini dialami manusia jangan sampai salah penggunaannya, karena rencana Tuhan bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi memajukannya ke arah lebih sempurna. Bila kita bersandar pada Tuhan, kita akan tetap rendah hati dan tidak sombong. Hidup ini indah, namun keindahan itu muncul karena Allah. Itulah sebabnya kita boleh maju ke depan, tapi mesti selalu dekat dengan Tuhan. Kehancuran akhlak moral muncul karena peran Tuhan tidak dilihat manusia. Semoga demikian. Amin.